tidak mungkin ada ya, tidak mungkin ada kalau di dalam basis cash. Sementara kalau menggunakan basis akrual itu tentu akan ada penyusutan. Jadi ini gambaran umum standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual PP 71 tahun 2010 yang mulai berlaku dilaksanakan yaitu pada tahun 2015 ya. Jadi 2004 ke belakang itu masih menggunakan cash toward accrual ya. Jadi ini mulai diberlakukan di tahun 2015. Semua instansi pemerintahan mulai dari kementerian sampai ke bawah-bawahnya, kementerian lembaga itu dalam menyusun laporan keuangan pemerintah itu harus mengacu kepada PP 71 tahun 2010. Nah, dasar hukum yang melandasi PP 71 tahun 2010 ini yaitu pasal 1 Undang-Undang 17 tahun 2003 dinyatakan bahwa pendapatan negara atau daerah adalah hak pemerintah pusat atau daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan besi. Sementara belanja negara atau belanja daerah itu merupakan kewajiban pemerintah pusat atau daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Dan jadi di sini ada perbedaan ya antara hak dengan penerimaan atau antara kewajiban dengan pengeluaran ya. Jadi itu beda. Jadi hak itu menunjukkan adanya tagihan kepada pihak lain ya. Jadi hak pemerintah itu menagih SPT ya. Nah pada saat adik terbitkan SPT maka itu harus dilakukan pencatatan. Beda dengan penerimaan. Jadi, kalau di sini penerimaan berarti pada saat pencatatannya si wajib pajak membayar pajaknya dan diterima oleh pemerintah, baru itu dilakukan pencatatan. Jadi ini mulai dari munculnya hak atau tagihan itu sudah dilakukan pencatatannya. Demikian juga kewajiban, begitu muncul kewajiban pemerintah untuk membayar aktivitasnya, maka pada saat itu juga dilakukan pencatatan. Beda dengan pengeluaran. Pengeluaran itu kalau misalnya kas atau uang dari kas negara itu sudah keluar, baru dilakukan pencatatan ya. Jadi beda basis pencatatannya. Jadi ini yang akrual. Di pasal 36 ayat 1 Undang-Undang 17 tahun 2003 itu dinyatakan bahwa ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual ini dilaksanakan selamat-selamatnya dalam 5 tahun. Berarti mestinya tahun 2008 ya, tahun 2008 ini harus sudah menggunakan basis akrual. Tetapi pada tahun 2008 kita belum bisa melaksanakan menggunakan basis akrual, sehingga masih dari 2008 sampai 2014 itu masih menggunakan basis cash toward akrual ya, menggunakan basis cash toward akrual. Nah, di dalam penyusunan standar akuntansi pemerintahan akrual ini dikembangkan dari PP 24 tahun 2005 dengan mengacu pada International Public Sector Accounting Standard atau IPSAS dan memperhatikan peraturan perundangan serta kondisi Indonesia. Jadi kenapa pertimbangannya mengacu
atau mengembangkan PP 24 tahun 2005 berbasis kas menuju akrual itu dikarenakan supaya memudahkan di dalam prakteknya di semua instansi pemerintahan yang ada di Indonesia dan juga luar negeri ya. Jadi supaya memudahkan. Nah, karena kalau sudah terbiasa dengan PP 24 2005 ke PP 71 tahun 2010 itu tidak terlalu sulit bagi pelaksana akuntansi yang ada di semua instansi pemerintah karena sudah terbiasa dengan PP 24 tahun 2005. Jadi itu. Nah, kronologi dari sub akrual ini itu melalui berbagai tahapan ya, mulai dari penyusunan draftnya, kemudian ada dengar pendapat, kemudian nanti diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat ya, oleh legislatif, karena ini menyangkut untuk laporan atau untuk bangsa Indonesia ya. Jadi ini ada dengar pendapat hearing dilaksanakan tahun 2007 sampai 2008, kemudian September 2008 ke DPR, kemudian juga memperoleh pertimbangan, minta pertimbangan dari BPK, kemudian ada surat pertimbangannya, kemudian disampaikan juga ke Menteri Keuangan dan Menhunkam ya. Kemudian ada pembahasan dengan Menhunkam, kemudian disampaikan ke Mensesnek, kemudian pada bulan Oktober 2010 terbit PP 71 tahun 2010 terkait dengan SAP akrual, standar akuntansi pemerintahan akrual. Jadi di dalam SAP ini yang berbasis akrual itu di dalamnya termasuk juga yang basis kas menuju akrual. Jadi untuk anggaran ya, untuk anggaran kita masih menggunakan basis akrual. Ketika DIPA kita peroleh, nah itu pencatatannya menggunakan basis kas. Kemudian SAP berbasis akrual terdapat pada lampiran 1 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. Kemudian SAP berbasis kas menuju akrual pada lampiran 2 ya, berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual. Tetapi prakteknya itu tahun 2015 itu semua instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah itu harus sudah melakukan atau melaksanakan PP 71 tahun 2010 ini ya. Nah, penerapan SAP berbasis akrual dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP berbasis kas menuju akrual menjadi penerapan SAP berbasis akrual ya. Jadi memang ada yang melaksanakan di tahun 2014 ya, tetapi finalnya itu baru dilaksanakan pada tahun 2015, sehingga di situ harus ada membuat posisi awal daripada laporan keuangan berbasis akrual. Jadi pada tahun 2014 ketika menggunakan basis cash toward accrual itu nanti akan dibuatkan posisi keuangan pemerintah pada tanggal 2 Januari tahun 2015
yang menggunakan basis basis akrual ya. Jadi ada penyusunan seperti itu. Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP berbasis akrual secara bertahap pada pemerintah pusat diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP berbasis akrual secara bertahap pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan Menteri Dalam Negeri. Ya. Nah, dalam hal diperlukan perubahan terhadap PSAP, PSAP itu pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Jadi standar akuntansi pemerintah ini ada dua bagian. Pertama ada kerangka konseptualnya. Kemudian yang kedua ada pernyataan standar akuntansi keuangannya. Ya, jadi ada dua bagian. Kemudian rancangan perubahan PSAP tersebut disusun oleh KSAP sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam penyusunan SAP. Nah ini tadi saya katakan di standar akuntansi pemerintahan itu ada dua bagian, ada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, kemudian ada PSAP-nya, ya, PSAP-nya. Jadi PSAP pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Nah, kerangka konseptual tentunya itu dimodifikasi ya dari basisnya cash flow accrual ke basis akrual ya. Nah, komponen laporan keuangan itu jadi bertambah ya. Tadinya hanya 4. Tadinya kalau berdasarkan cash flow accrual itu ada laporan realisasi anggaran, ada neraca, ada laporan arus kas, kemudian ada catatan atas laporan keuangan. Itu hanya 4. Nah, sekarang dengan basis akrual itu ditambah 3, yaitu penambahannya laporan perubahan saldo anggaran lebih atau SAL ya, kemudian laporan operasional, kemudian laporan perubahan ekuitas. Jadi nanti di dalam penjurnalannya itu ada 2 aktivitas yang dilakukan, yaitu kita menyusun untuk laporan keuangan, yang kedua adalah menyusun untuk kas ya, kas atau laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran ini menyajikan informasi realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus atau defisit, laporan realisasi anggaran, dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Jadi di situ ada anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk tahun tertentu, katakanlah tahun 2020, kemudian nanti di sebelahnya ada realisasinya, realisasi dari anggaran tersebut. Ya. Kemudian nanti diperbandingkan ya, diperbandingkan berapa sih sebenarnya serapan yang dilakukan oleh kementerian tersebut. Nah, untuk memenuhi kewajiban pemerintah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, laporan realisasi anggaran ini karena masih ditentukan atau masih tercantum di dalam undang-undang, maka ini harus dibuat ya, harus dibuat. Nah, struktur daripada LRA itu ada pendapatan LRA, kemudian ada belanja, ada transfer, kemudian surplus defisit ya. Surplus defisit itu adalah selisih antara pendapatan LRA dengan belanja. Kemudian ada pembiayaan. Jadi kalau di sini ada defisit, tentu pemerintah pusat atau pemerintah daerah harus bisa menutupnya ya. Bisa menutupnya dengan melakukan pinjaman ke pihak dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran itu ada silpa dan sikpa ya. Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. Nah, kemudian ada laporan perubahan SAL, ini melaporkan mutasi saldo anggaran lebih atau SAL yang merupakan akumulasi saldo silpa atau sikpa dari LRA. Struktur SAL
ini ada saldo anggaran lebih awal, ya, kemudian ada penggunaan saldo anggaran lebih, kemudian sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan. Nah, ini apa namanya, ditambahkan atau diselisihkan ya, tergantung kepada penggunaan saldo anggaran lebihnya itu apakah ada atau tidak ya. Kalau tidak ada berarti kan dikurangkan. Berarti sisa lebih kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan ini adalah saldo anggaran lebih awal ditambah dengan penggunaan saldo anggaran lebih. Kemudian ada koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, ya, kemudian lain-lain. Kemudian neraca atau sekarang disebutnya posisi keuangan ya, itu terdiri pada aset, kemudian ada kewajiban, ya. Kemudian ekuitas tanpa dirinci dengan ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, ekuitas dana cadangan. Jadi ketika menggunakan cash toward accrual, ekuitas itu terbagi ke dalam ekuitas dana lancar, ada ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Ini sekarang dihilangkan ya. Jadi hanya ekuitas saja. Jadi ekuitas itu merupakan surplus atau defisit laporan operasional atau selisih antara pendapatan dan beban akrual. Nah, sekarang ke laporan operasional ya. Tadi kita ke LRA, sekarang ke laporan operasional. Jadi laporan operasional ini merupakan pendapatan LO dari kegiatan operasional. Jadi laporan operasional ini disingkat dengan LO. Jadi ada sisi pendapatannya dan ada sisi bebannya ya. Beban dari kegiatan operasional. Nanti itu akan diselisihkan antara pendapatan LO dengan beban dari kegiatan operasional menjadi surplus atau defisit dari kegiatan non operasional. Kemudian nanti ada pos luar biasa, kemudian ada surplus atau defisit LO. Nah, kemudian setelah kita buat LO, nanti kita buat laporan perubahan ekuitas. Ini menyajikan pos-pos ekuitas awal, surplus defisit LO pada periode yang bersangkutan, dan koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas dana. Kemudian kita buat nanti laporan finansial ya. Laporan finansial. Jadi laporan finansial ini tadi dari LO, kemudian dibuatkan laporan perubahan ekuitas, kemudian ke posisi keuangan. Itu yang laporan finansial. Kemudian kita buat juga laporan pelaksanaan anggaran. Laporan pelaksanaan anggaran itu dari LRA, tadi sudah kita bahas LRA, yaitu dari pendapatan dan dikurangi dengan belanja ya, belanja, sehingga menjadi nanti apa namanya, surplus dan defisit LRA, kemudian nanti dimasukkan ke dalam laporan perubahan SAL. Nah, ini strategi penerapan sub akrual ya. Ini hanya pengetahuan saja. Jadi penerbitan standar akuntansi pemerintahan ini berbasis akrual dilakukan pada tahun 2010, kemudian mengembangkan framework akuntansi berbasis akrual dan bagan akun standarnya, kemudian sosialisasi sub berbasis akrual. Kemudian tahun 2011 itu penyiapan aturan pelaksanaan dan kebijakan akuntansi, pengembangan sistem akuntansi dan teknologi informasinya, bagian pertama. Kemudian pengembangan kapasitas SDM ya, karena harus dilakukan apa namanya, SDM yang memang mampu untuk melaksanakan daripada standar akuntansi akrual ini. Tahun 2012 itu pengembangan sistem akuntansi dan teknologi informasi ya, kemudian pengembangan kapasitas SDM, ini lanjutannya.
Kemudian ada tahun 2013 ada pirating, beberapa kementerian lembaga dan bendahara umum negara, ya. Kemudian review, evaluasi dan penyempurnaan sistem pengembangan kapasitas SDM. Kemudian 2014 ada paralelan dan konsolidasi seluruh laporan keuangan, kemudian review, evaluasi dan penyempurnaan sistem, kemudian pengembangan kapasitas SDM lanjutan. Kemudian tahun 2015 ini implementasi penuh karena sudah dilakukan piloting, ya, di tahun 2013 dan 2013 dan 2014 itu dilakukan, dan sehingga tahun 2015 itu implementasi penuh dan pengembangan kapasitas SDM. Jadi itu tahapan-tahapan yang dilalui ketika melakukan perubahan dari basis cash toward accrual dengan PP 24 tahun 2005 ke basis accrual dengan PP 71 tahun 2010. Saya akan coba perbandingkan, ya, jelaskan perbandingkan terkait dengan perbedaan sub berbasis kas menuju akrual dengan sub berbasis akrual, ya. Jadi dilihat dari kerangka konseptual akuntansi pemerintah, ini ada kas toward akrual, kemudian ada akrual. Jadi penyusunan aset tetap ketika CTA tidak diuraikan dalam kerangka konseptual, ya. Jadi terkait dengan penyusutan di dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintah itu tidak menerangkan terkait dengan penyusutan aset tetap. Nah, penyusutan aset tetap itu baru dilakukan, ya, baru dijelaskan pada paragraf 16, ya. Aset yang digunakan pemerintah kecuali beberapa aset tertentu seperti tanah mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Kemudian entitas pelaporan itu belum dijelaskan di dalam CTA, ya, atau di dalam PP 24 tahun 2005 itu belum dijelaskan. Nah, di tahun 2010 di PP 71 itu dijelaskan terdapat uraian mengenai entitas akuntansi di samping entitas pelaporan. Kemudian di PP 24 tahun 2005 entitas pelaporan itu meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat, daerah, atau organisasi lainnya yang diwajibkan menyajikan laporan keuangan menurut peraturan perundang-undangan. Ada di paragraf 19. Sementara di PP 71 tahun 2010, entitas pelaporan itu selain sebagaimana disebutkan pada CTA, berarti yang ini kan, ditegaskan pula bahwa entitas pelaporan termasuk kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat. Tadi paragraf 22. Nah, kemudian peranan laporan keuangan. Ini pertama untuk akuntabilitas di PP 24 ya tahun 2005 untuk kepentingan manajemen, transparansi dan keseimbangan antar generasi. Nah, di PP 71 tahun 2010 peranan daripada laporan keuangan itu untuk akuntabilitas, manajemen, transparansi dan keseimbangan antar generasi. Kemudian ditambah dengan evaluasi kinerja, ya. Ada evaluasi kinerja. Kemudian di PP 71, PP 25 tahun 2000, PP 24 tahun 2005, laporan keuangan pokok itu LRA, neraca, laporan arus kas, kemudian catatan atas laporan keuangan. Laporan yang bersifat opsional itu laporan kinerja keuangan, laporan perubahan ekuitas atau LPE. Ini opsional, ya, tetapi yang utama atau yang pokok yang 4 ini. Nah, di dalam PP 71 tahun 2010 itu
Jadi ada 7 ya. Jadi ada 7 LRA, laporan perubahan sal, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, kemudian catatan atas laporan keuangan. Nah, kemudian basis akuntansi tadi udah saya sampaikan ya. Jadi kalau di CTA itu terbagi dua ya. Terbagi dua, ada basis kas dan basis akrual. Karena namanya juga cash toward accrual. Jadi ada basis kas dan basis akrual. Basis kas itu untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam LRA. Itu basis kas ya. Basis kas. Jadi untuk pendapatan, belanja, pembiayaan dalam LRA itu basis kas. Kemudian basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Ya. Nah, di PP 71 tahun 2010, basis akrual itu untuk pengakuan pendapatan LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Ya. Kemudian dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas. Kemudian bila mana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. Nah, sampai sekarang kita anggaran itu masih berbasis kas ya. Berbasis kas, karena anggarannya masih disusun berdasarkan basis kas, ya maka kita jadi membuatnya dua jurnal nantinya ya, ada jurnal finansial dan ada jurnal LRA, karena apa namanya basisnya untuk LRA ini masih anggarannya masih menggunakan basis kas. Nah, nanti kalau sudah sampai waktunya, ya itu nanti apa namanya, kalau anggarannya sudah menggunakan basis akrual, nanti apa LRA itu disusun berdasarkan basis akrual juga, gitu ya. Tapi ini apa namanya, nggak tahu tahun berapa ini bisa terwujud, tetapi ini sudah dinyatakan di dalam PP 71. Nah, untuk unsur laporan keuangan, ya LRA itu ada pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan. Kemudian neracanya ada aset, kewajiban, ekuitas dana. Ekuitas dana ini terbagi pada ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Nah, kalau di akrual di PP 71 tahun 2010, unsur laporan keuangan itu laporan pelaksanaan anggaran ya, ada LRA, pendapatan LRA, belanja, transfer, pembiayaan. Tadi kita sudah jelaskan. Laporan perubahan sal, kemudian untuk laporan finansial, ini untuk pihak eksternal itu ada aset, kewajiban, ekuitas ya. Jadi bedanya kalau di sini di 24 ini dibagi, kalau di sini hanya ekuitas saja istilahnya. Di unsur laporan keuangan ya, masih lanjutan, ini ada laporan kinerja keuangan. Ini sifatnya opsional. Kemudian ini di dalam PP 71 itu ada laporan perubahan operasional. Ini menunjukkan kinerja ini. Ini menunjukkan kinerja daripada instansi pemerintah. Kemudian laporan perubahan ekuitas ada LPE, ini kenaikan dan penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ini sifatnya opsional ya. Di PP 24, kemudian laporan arus kas, ada penerimaan kas dan pengeluaran kas, kemudian ada catatan atas laporan keuangan. Nah, kalau di sini sudah merupakan suatu kewajiban di PP 71, sudah merupakan mandatori ya, harus dilaksanakan. Jadi ada laporan operasional, kemudian laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah,
Ini nanti akan ada perbedaan antara pengakuan ya, pengakuan unsur-unsur laporan keuangan. Pasti akan ada perbedaan yang signifikan karena basis pencatatannya juga beda ya, antara PP 24 tahun 2005 dengan PP 71 tahun 2010 dalam hal pendapatan, belanja ya. Kemudian di sini ada pendapatan, kemudian ada beban gitu ya. Nanti akan ada perbedaan yang sangat signifikan. Itu apa namanya, perbedaan di kerangka, di konsep kerangka konseptual ya. Perbedaannya sekarang di penyajian laporan keuangan ya. Penyajian laporan keuangan mestinya saya ke PSAP 01 dulu ya mestinya. Jadi tidak langsung ke sini. Kira-kira ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan langsung sampaikan saja ya. Sebelum ke penyajian laporan keuangan PSAP 01 harus ke framework-nya dulu ya. Tadi mestinya ke framework-nya dulu sebelum ada perbedaan. Jadi kerangka konseptual standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini ruang lingkupnya meliputi ada tujuannya ya, ada lingkungan akuntansi pemerintahan, ada pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna, entitas akuntansi dan entitas pelaporan, peranan dan tujuan pelaporan keuangan serta komponen laporan keuangan, asumsi dasar, karakteristik kualitatif, prinsip-prinsip serta kendala informasi akuntansi, kemudian unsur laporan keuangan, pengakuan dan pengukuran. Nah, di sini tujuan kerangka konseptualnya itu merupakan acuan bagi penyusun standar, ya. Kemudian penyusun laporan keuangan, pemeriksa, kemudian para pengguna laporan keuangan. Posisi kerangka konseptual ini merupakan kerangka konseptual bukan standar akuntansi. Kemudian kerangka konseptual berfungsi sebagai acuan jika terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam SAP. Kemudian jika terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar akuntansi, maka ketentuan standar akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual. Jadi kalau standar akuntansi itu kan sudah merupakan praktek yang terjadi atas kejadian-kejadian nyata ya, kejadian-kejadian nyata. Kalau kerangka konseptual kan masih bersifat konsep, belum tentu apa namanya sesuai dengan kejadiannya. Makanya ketika terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dengan standar akuntansi dan standar akuntansi, maka yang diunggulkan adalah ketentuan standar akuntansi. Ciri utama lingkungan akuntansi pemerintahan ini ada ciri utama dan ada ciri keuangan pemerintah. Jadi ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan itu bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ya. Kemudian sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintahan. Jadi ada otonomi daerah. Jadi daerah-daerah ini diberi otonomi. Dengan demikian ada pusat dan ada daerah ya. Jadi pusat nanti harus mentransferkan pendapatan ke pemerintah daerah karena sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah itu tidak sama di seluruh Indonesia. Ada yang surplus, ada yang subur, dan ada yang juga yang sumber dayanya kurang. Ya, karena itu ada nanti dana alokasi umum ya untuk daerah yang ditransfer oleh pusat.
Adanya pengaruh proses politik, jadi di daerah maupun di pusat itu ada proses politik di dalam penyusunan anggaran atau kebijakan-kebijakan lainnya ya. Di apa namanya, ada lembaga legislatif. Jadi ada eksekutif, presiden, kemudian ada lembaga legislatif, ada DPR. Nah, kemudian nanti ketika menyusun anggaran yang disampaikan oleh presiden, tentunya di situ ada proses politik terkait dengan anggaran. Kemudian hubungan antar pembayar pajak dengan pelayanan pemerintah. Ini ciri utama daripada struktur pemerintahan dan pelayanan. Ciri keuangan pemerintah yaitu anggaran sebagai pernyataan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendali. Pernyataan publik karena ini dibicarakan atau didiskusikan di level legislatif. Anggota-anggota legislatif itu merupakan perwakilan dari masyarakat ya. Kemudian investasi aset tidak langsung menghasilkan pendapatan. Kemudian kemungkinan penggunaan akuntansi dana ya. Ini akuntansi dana pada tahun 2005 sampai 2014 ya. Kita masih menggunakan cash toward accrual. Makanya kan ada ekuitasnya dibagikan ke dalam 3 komponen. Penggunaan laporan keuangan untuk masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa. Kemudian pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman. Nah, tentunya pengguna laporan keuangan yang diperlukan juga untuk pemerintah di dalam memanage apa namanya, aktivitas-aktivitasnya. Kemudian entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Jadi ada perbedaan antara entitas akuntansi dengan entitas pelaporan. Dari sisi definisi, entitas akuntansi ini merupakan unit pemerintah pengguna anggaran, pengguna barang, dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Jadi sebelumnya sudah saya sampaikan, menteri itu menjadi pengguna anggaran. Kemudian instansi-instansi yang berada di bawahnya itu merupakan kuasa pengguna anggaran dari menteri, ya, menteri. Nah, jadi otomatis harus menyusun laporan keuangan, ya, keuangan. Kemudian entitas pelaporan itu unit pemerintah yang terdiri dari 1 atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Jadi kalau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu tentunya di Jakarta ada menterinya ya. Kemudian di situ ada kementeriannya meliputi seluruh ada instansi-instansinya meliputi seluruh Indonesia ya. Itu mungkin ada berapa ribu gitu ya yang ada di bawah kementerian. Nah, kemudian komponennya ada itu ada kuasa pengguna anggaran, kementerian lembaga yang mempunyai dokumen anggaran tersendiri. Jadi ada punya apa namanya, DIPA. Jadi DIPA kementerian itu kan dipecah ke DIPA instansi-instansi yang berada di seluruh Indonesia. Kementerian Dikbud itu nanti memecah apa namanya, dokumen anggarannya, DIPA-nya ke instansi-instansi pemerintah yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian bendahara umum daerah ya,
BUD, Benda Rumah Daerah, ini untuk daerah ya. Untuk daerah, entitas pelaporannya adalah pemerintah daerah. Kalau di sini entitas akuntansinya adalah instansi-instansi yang tersebar di seluruh Indonesia untuk satu kementerian. Nah, tentunya entitas pelaporannya adalah pemerintah pusat, yaitu kementeriannya, ya, kementeriannya. Kemudian kuasa pengguna anggaran di lingkungan Pemda bila mempunyai dokumen pelaksanaan anggaran yang terpisah. Nah, di sini kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat. Kemudian satuan organisasi di lingkungan pusat atau daerah atau organisasi lain jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Peranan laporan keuangan pemerintah tentunya untuk akuntabilitas ya, mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan, untuk kepentingan manajemen, memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. Kemudian sebagai transparansi, memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, menyeluruh kepada stakeholders. Kemudian evaluasi kinerja, mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam menggunakan sumber daya ekonomi untuk mencapai kinerja transparansi. Kemudian keseimbangan antar generasi, memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran, dan apakah generasi yang akan datang ikut menanggung beban pengeluaran atau tidak ya. Kemudian tujuan pelaporan keuangan pemerintah tentunya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Nah, ini tadi sudah dibahas ya terkait dengan komponen laporan keuangan, ada 7, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau perubahan sal, laporan perubahan sal, kemudian neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan. Jadi yang neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan, ini merupakan informasi bagi pihak eksternal ya. Kalau ini laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran, ini untuk kepentingan Kementerian Keuangan, karena Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan itu sebagai bendahara umum negara ya, bendahara umum negara. Tapi tetap ini menjadi bagian ya, bagian yang dilaporkan. Asumsi dasar tadi sudah disampaikan, ada asumsi kemandirian entitas, asumsi kesinambungan entitas, asumsi keterukuran dalam satuan uang atau monetary measurement. Kemudian karakteristik kualitatifnya relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Nah, prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan ada basis akuntansi, prinsip nilai historis, prinsip realisasi, prinsip substansi mengungguli bentuk formal, prinsip periodisitas, kemudian prinsip konsistensi, pengungkapan lengkap, kemudian ada penyajian wajar ya. Jadi basis akuntansi menggunakan basis akrual ya. Basis akrual digunakan untuk pengakuan pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Kemudian dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas. Prinsip nilai historis, jadi aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehannya. Kemudian kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang. Kemudian nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Prinsip realisasi
itu pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membiayai utang dan belanja yang terjadi dalam periode tersebut. Kemudian ada prinsip penandingan pendapatan dan belanja, ini tidak mendapat penekanan seperti dalam akuntansi komersial. Ya. Kemudian substansi menguli bentuk formal itu merupakan peristiwa harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitas. Konsistensi ini merupakan perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas atau prinsip konsistensi internal. Kemudian metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat metode yang baru diterapkan menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Dan pengaruh atas perubahan penerapan metode harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Kemudian periodisitas, ini kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pemerintah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Pengungkapan lengkap, laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi tersebut dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Penyajian wajar itu menyatakan bahwa penyajian dengan wajar posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas diperlukan pertimbangan sehat yang mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perakiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Kendala informasi yang relevan ada 3, materialitas, pertimbangan biaya dan manfaat, keseimbangan antar karakteristik kualitatif. Nah, ini sudah menyangkut kepada pengakuan, ya. Pengakuan aset itu diakui pada saat potensi ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang diukur dengan andal. Aset dalam bentuk piutang, aset dalam bentuk kas, ya. Jadi kalau aset dalam bentuk piutang diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lain dari entitas lainnya telah atau tetap masih terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi. Kemudian aset dalam bentuk kas itu diperoleh pemerintah, titik pengakuannya memerlukan pengaturan yang lebih rinci. Pengakuan kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Pendapatan, nah ini pendapatan nanti akan ada 2, ada pendapatan LO dan pendapatan LRA. Kalau pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Sementara kalau pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum negara, ya, atau daerah. Jadi ini beda, ya, antara pendapatan LO dengan pendapatan LRA. Kalau di si LRA ini pada saat kas diterima di rekening kas umum negara. Kalau pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Kemudian ada pengakuan beban dan belanja, juga nanti ada beban, ada belanja. Kalau beban itu diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Kalau belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari kas umum negara, ya, atau daerah. Nah, pengakuan unsur laporan keuangan, ada pengukuran itu merupakan proses penetapan nilai mata uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis.
aset dicatat sebesar pengeluaran atau penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Jadi itu terkait dengan kerangka konseptual berdasarkan PP 71 tahun 2010. Ya, nah ini penyajian laporan keuangan. Sebenarnya ini menjelaskan lebih lanjut atau memperinci lebih lanjut dari kerangka konseptual ya, karena pernyataan PSAP 1 ini merupakan hal-hal yang memang terjadi di pemerintahan ya, baik itu pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Jadi di PSAP 1 ini ada tujuannya, ada ruang lingkupnya, kemudian definisi unsur laporan keuangan, basis akuntansi, tanggung jawab laporan keuangan, informasi laporan keuangan, komponen-komponen laporan keuangan, struktur dan isi laporan keuangan. Jadi tujuannya PSAP 1 ini mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum. Kemudian laporan keuangan untuk tujuan umum itu merupakan laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ruang lingkupnya, laporan keuangan untuk tujuan umum ini disusun dan disajikan dengan basis akrual. Pernyataan standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan negara dan daerah. Jadi kalau perusahaan negara dan perusahaan daerah tidak tunduk pada PP 71 ya, tidak tunduk kepada PP 71 tahun 2010 karena dia merupakan perseroan, jadi tunduknya kepada undang-undang perseroan. Ini tadi definisi ya, definisi dari pendapatan LRA dan pendapatan LO sudah disampaikan ya di kerangka konseptual. Demikian juga dengan belanja dan beban sudah disampaikan. Nah, surplus defisit LRA itu merupakan selisih lebih atau kurang antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Surplus defisit LO selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus atau defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Penyusutan karena di basis akrual ini ada penyusutan, jadi adalah alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan atau depreciable asset selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Kemudian pos luar biasa itu ada pendapatan luar biasa, beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Saldo anggaran lebih ini adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi silpa atau sikpa tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun-tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Tanggung jawab pelaporan keuangan itu pada entitas, pada pimpinan entitas. Pimpinan entitas itu menteri atau kepala lembaga ya. Jadi menteri itu mempunyai tanggung jawab di dalam penyusunan laporan keuangan.
Ya, jadi ini merupakan entitas pelaporan ya, kementerian, lembaga itu merupakan entitas pelaporan, bukan entitas akuntansi. Entitas akuntansi itu adanya di instansi-instansi di bawahnya, ya di bawah kementerian. Seperti sekjen, kemudian dirjen, ya dirjen-dirjen, ada dirjen dikti, dirjen pendidikan tinggi, itu kan membawahi beberapa universitas negeri, ya universitas negeri, atau sekolah tinggi negeri, atau politeknik negeri, ya. Nah itu apa namanya instansi-instansinya. Nanti instansi-instansi tersebut, universitas, sekolah tinggi, politeknik, itu menyusun laporan keuangan, tapi sifatnya itu adalah entitas akuntansi, bukan entitas pelaporan. Nanti dari perguruan tinggi tadi itu nanti digabungkan di level kementerian. Nah, kementerian nanti menyusun laporan keuangan, ya. Jadi itu sebagai apa namanya entitas pelaporan kementerian itu. Nah, ini informasi laporan keuangan tadi sebagian besar sudah disampaikan ya, terkait dengan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, dan seterusnya. Kemudian komponen daripada laporan keuangan pokok itu ada laporan realisasi anggaran, ini juga tadi sudah disampaikan, laporan perbansal, neraca, laporan operasional, LAK, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, ini komponen laporan keuangan. LAK itu hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Jadi laporan arus kas itu disusunnya atau dibuatnya oleh Kementerian Keuangan, ya, oleh Kementerian Keuangan. Kemudian laporan perbansal yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara atau daerah, dan entitas pelaporan yang menyusun pelaporan keuangan konsolidasian. Jadi dari LRA yang dibuat oleh instansi-instansi dan kementerian, nanti itu akan digabungkan di Kementerian Keuangan sehingga menjadi LAK, ya. Nanti setelah LAK tersusun, maka nanti akan ada laporan perubahan SAL, ya. Kemudian laporan realisasi anggaran ini tetap diperlukan untuk memenuhi kewajiban pemerintah yang diatur dalam perundang-undangan, ya. Perundang-undangan, karena anggaran kita masih mengacu anggaran basisnya basis kas. Kemudian laporan perbansal tadi sudah dijelaskan juga, ya. Jadi unsur-unsurnya itu ada saldo anggaran, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih atau kurang pembelian anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain, ya. Kemudian neraca itu merupakan gambaran posisi keuangan pemerintah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Nah, ini apa namanya? Contohnya, ya, itu ada aset, ya, ada aset, kemudian ada investasi aset lancar, ya. Aset terbagi ada aset lancar, kemudian investasi jangka panjang, ada aset tetap, ya. Ada aset tetap. Kemudian ada dana cadangan, ya, dana cadangan, kemudian ada aset lainnya. Kemudian kewajiban itu ada kewajiban jangka pendek, ada kewajiban jangka panjang, kemudian ekuitas. Jadi ekuitasnya di sini satu aja, ya, tidak terbagi kepada ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan, tidak. Jadi ekuitas saja. Nah, ini contoh daripada perubahan ekuitas. Perubahan ekuitas tentu harus ada ekuitas awal,
ditambah dengan surplus defisit LO, ya. Kemudian dampak kumulatif perubahan kebijakan kesalahan mendasar, ada koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap, lain-lain, kemudian ekuitas akhir, ya. Kemudian laporan perubahan saldo anggaran, ini contohnya ya, gambarnya, unsurnya sudah tadi disampaikan. Kemudian laporan arus kas. Laporan arus kas ini menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas, dan setara kas pada tanggal pelaporan. Disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Dalam hal ini Kementerian Keuangan saja, ya. Kemudian arus masuk dan keluar kas diklasifikasi kepada aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Jadi ada tambahan transitoris, ya. Karena apa? Karena Kementerian Keuangan menitipkan uangnya di kementerian-kementerian lain berupa uang UP, ya, berupa uang UP yang memang jumlahnya terbatas juga. Itu masuk ke dalam kelompok transitoris, ya, kelompok transitoris. Kemudian laporan operasional itu merupakan laporan yang menyajikan pos-pos pendapatan LO, ya, beban dari kegiatan operasional, ada nanti selisihnya di selisih antara pendapatan LO dan beban LO itu akan merupakan surplus atau defisit. Kemudian pos luar biasa, kemudian surplus defisit LO, ya. Kegiatan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi dan fungsi. Laporan perubahan ekuitas ini merupakan laporan yang menyajikan ekuitas awal, surplus defisit LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, kemudian ekuitas akhir, rincian dari unsur dalam laporan perubahan ekuitas disajikan dalam CALK. Kemudian catatan atas laporan keuangan ini harus disajikan secara sistematis, ya. Jadi setiap pos dalam LRA, perubahan sal, neraca, LO, laporan arus kas, kemudian laporan perubahan ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Jadi kalau disebutkan di neraca itu ada kas, misalnya kas dan setara kas, misalnya referensinya 1 misalnya. Nah, itu harus sama dengan di CALK. Jadi laporan 11 itu adalah kas dan setara kas. Kemudian dijelaskan, ya, di dalam CALK-nya bahwa kas dan setara kas itu seperti apa, gitu. Kemudian catatan atas keuangan ini informasi umum entitas pelaporan dan entitas akuntansi, informasi tentang kebijakan fiskal, ikhtisar pencapaian target keuangan, dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi, informasi yang diharuskan, pernyataan standar akuntansi pemerintah yang belum disajikan, informasi lainnya untuk penyajian yang wajar, ya. Jadi apa namanya, dari penyajian laporan keuangan ini nanti kita akan coba praktekkan dengan sesuai dengan kondisi yang terjadi